Moralitas itu penting. Saya kira kita sepakat terkait dengan hal itu. Jauh lebih penting dibandingkan dengan kepintaran secara intelektualitas. Orang-orang yang pintar tapi tidak bermoral itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang bermoral tapi tidak terlalu pintar. Memang idealnya adalah kedua-duanya. Seseorang itu pintar secara intelektual tetapi juga bermoral. Atau sebaliknya, orang-orang yang bermoral tetapi juga pintar secara intelektual. Orang yang seperti ini tentu akan memberikan manfaat besar buat dirinya sendiri dan bagi lingkungan sekitarnya. Masalahnya adalah moralitas seperti apa yang harus diberlakukan di dalam kehidupan ini. Apakah cuma berdasar pada kesepakatan dan kepentingan dari para pengusung moralitas itu? Ataukah disandarkan kepada nilai-nilai yang lebih universal yang bersumber dari hati nurani kemanusiaan kita? Dalam program Hujah episode kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melanjutkan kajian tentang moralitas yang sudah kita lakukan di dalam 2 episode yang terakhir dengan mengambil atau mencuplik narasi-narasi dari Dr. Ryu Hasan yang kontroversial. Sahabat sekalian, di dalam program Hujah kali ini kita melanjutkan kajian kita sebelumnya terkait dengan moralitas, mengambil cuplikan-cuplikan dari narasi yang ada di videonya Dr. Ryu Hasan. Poin pentingnya adalah Dr. Ryu Hasan menyimpulkan bahwa sesungguhnya kehidupan ini bebas nilai. Nilai itu baik dan buruk itu sesungguhnya adalah bikinan manusia dan merupakan kesepakatan yang ditradisikan. Sehingga menurut Ryu Hasan, moralitas itu sesungguhnya adalah tidak memiliki standar. Moralitas di komunitas A dengan komunitas B, masyarakat A dengan masyarakat B, dan seterusnya, sesungguhnya tidak ada standarnya, hanya mengikuti kesepakatan belaka. Sehingga dia mengatakan bahwa memberikan contoh terkait dengan sendawa misalnya, itu bisa baik, bisa buruk, bergantung di komunitas mana. Tetapi kita sudah melakukan kajian lebih jauh dari sekedar itu dengan mengambil contoh-contoh yang dikemukakan oleh Ryu Hasan, misalnya terkait dengan moralitas perilaku kita atau sikap kita kepada orang tua. Di mana dia mencontohkan bahwa dia pernah memaki orang tuanya atau bapaknya dengan kata brengsek. Atau kepada ibunya mengatakan, siapa yang minta dilahirkan? Kenapa kemudian disuruh atau diminta berbakti? Nah, apakah ungkapan yang seperti ini termasuk ungkapan yang dianggap bermoral ataukah tidak bermoral? Apakah kemudian hanya dikaitkan dengan kesepakatan saja atau sesungguhnya mengusik hati nurani kita bahwa ungkapan yang seperti itu dimanapun itu akan mengusik nurani kita dan mengatakan sebagai ungkapan yang tidak bermoral? Nah, hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk memahami konsep-konsep pemikiran dari Dr. Ryu Hasan terkait dengan moralitas itu. Di episode yang lalu kita sudah mengkaitkan bahwa moralitas sudah seharusnya terkait dengan hati nurani. Nah, di episode kali ini kita akan mendengarkan lagi narasi dari video yang berbeda yang mengatakan bahwa moralitas itu sesungguhnya terkait dengan kepentingan. Jadi selain kesepakatan juga terkait dengan kepentingan-kepentingan di mana moralitas itu dijalankan. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Sebetulnya moral itu sendiri apa? Itu kan kita ngomong moral itu kan kita ngomong soal baik buruk itu ya, terus kemudian tuntunan untuk berperilaku. Sebetulnya tidak itu ya. Kalau kita berbicara moral, dasarnya moral. Jadi moral itu sendiri dalam sudut pandang neuroscience itu adalah reciprocal altruism, yaitu reciprocal
altruis yang milih-milih itu adalah moral itu. Ya, pada dasarnya moral itu adalah reciprocal altruisme yang milih-milih gitu. Kalau teman dibela habis-habisan, kalau musuh dibabat habis-habisan gitu. Apa bedanya dengan politik? Sama persis itu. Jadi bagaimana moral itu diolah di otak itu sama persis dengan politik dan estetik, sama itu. Jadi kalau otak rasional kita itu menimbang-nimbang moral itu, otak rasional kita itu tidak memilih mana moral yang benar, mana moral yang salah. Tapi otak rasional kita itu mencari pembenaran atas moral yang kita pilih. Gitu. Atas moral yang kita pilih. Cobalah kamu tanya orang yang setuju dengan pendapat-pendapatnya Trump. Dia akan punya 1000 alasan untuk menjelaskan bahwa kesetujuannya itu berdasarkan logika. Iya, betul. Gila itu. Ya. Kamu tidak usah jauh-jauh. 2 tahun yang lalu ada cebong dan kampret di Indonesia itu. Mereka punya logika masing-masing ya. Yang masing-masing merasa ya itu tadi logis dan rasional. Membenarkan pilihan moralnya itu. Sahabat sekalian, ada beberapa kesimpulan yang menarik dari narasi ini. Yang pertama, dia mengatakan bahwa moralitas itu adalah sama dengan reciprocal altruism. Apa itu reciprocal altruism? Altruism itu adalah keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, menolong, membantu, menyayangi, dan seterusnya, melakukan kebaikan kepada orang lain. Altruism. Tetapi dia menambahkan moralitas itu adalah reciprocal altruism, yaitu kebaikan-kebaikan yang timbal balik. Jadi menurut Ryu Hasan, bahwa moralitas itu kebaikan yang diberikan kepada orang lain dan dia punya pamrih untuk satu ketika mendapatkan kebaikan secara timbal balik. Itu adalah definisi yang dikemukakan oleh Ryu Hasan. Yang kedua, dari narasi ini kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa menurut dia moralitas itu memiliki kepentingan atau berbasis pada kepentingan. Bahkan dia contohkan sama persis dengan politik. Nah, di sini dia lebih memperjelas lagi definisi moral menurut dia bahwa moralitas itu bersifat timbal balik dan berbasis pada kepentingan. Yang ketiga, menurut neuroscience, kata Ryu Hasan, moralitas itu berbasis pada logika dan rasionalitas. Bekerja mengikuti mekanisme otak yang logis dan rasional dan bersifat pilih-pilih. Kalau kepada teman, maka dia melakukan pembelaan habis-habisan. Kalau kepada lawan, dibabat habis-habisan. Bahkan dia mencontohkan seperti yang terjadi pada pendukung Donald Trump, di mana moralitas dari para pendukung Donald Trump itu akan melakukan pilihan-pilihan yang sesuai dengan logika dan rasionalitas mereka dan mencari pembenaran, alasan-alasan, kata dia 1000 alasan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh Donald Trump itu. Atau kalau di Indonesia, kata dia, terkait dengan pendukung cebong dan kampret. Sahabat sekalian, saya melihat ada kekacauan di dalam berpikir dan mendefinisikan terkait dengan moralitas itu. Karena sesungguhnya moralitas itu bukan terkait dengan benar dan salah, melainkan dengan baik dan buruk. Jadi moralitas itu tidak terkait dengan mekanisme logika dan rasionalitas. Moralitas itu terkait dengan mekanisme emosional dari perasaan kita atau dari otak kita atau dari jiwa kita.
Maka ketika moralitas itu didefinisikan terkait dengan logika dan rasionalitas, sesungguhnya telah menyimpang dari makna hakiki dari moralitas itu sendiri yang lebih bersifat nilai-nilai, kepada budi pekerti, kepada pendekatan yang bersifat emosional, bukan pendekatan yang logis dan rasional. Nah, dari sinilah rupanya bersumber kekacauan dari penjelasan-penjelasan atau narasi-narasi moralitas yang dikemukakan oleh Ryu Hasan itu. Dia mencampur adukkan moralitas sebagai sesuatu yang awalnya bersifat emosional tetapi kemudian diberi standar yang bersifat logis dan rasional. Bahkan kemudian bisa pilih-pilih dan sebagainya, mengikuti apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran untuk memberikan dukungan atau mencari-cari alasan memberikan dukungan kepada yang diikutinya sebagai sebuah moralitas yang dia anut itu. Menurut saya ini menjadi sangat rancu dan kemudian memang dia menyebutnya sebagai tidak ada standar nilainya. Padahal sesungguhnya ketika kita bicara moralitas, itu ada standar-standar nilai yang memang tidak terkait dengan logika dan rasionalitas, melainkan dengan pendekatan-pendekatan merujuk kepada nilai-nilai emosional. Yang misalnya di dalam sebuah komunitas atau masyarakat atau bangsa memiliki tradisi tertentu yang dianggap pantas dan tidak dianggap pantas. Itu tidak ada kaitannya dengan logika dan rasionalitas. Itu terkait dengan perasaan. Perasaan menganggap sesuatu itu pantas atau tidak. Itulah nilai-nilai yang terkandung di dalam moralitas. Satu terkait dengan tradisi. Yang kedua terkait dengan budi pekerti atau akhlak. Akhlak kita lah yang kemudian memberikan nilai kepada apakah sesuatu itu dianggap pantas atau tidak. Kemudian bisa saja dikaitkan dengan tradisi. Kalau bersifat individual, maka kita bisa merujukkan kepada nilai-nilai akhlak di dalam diri kita. Terkait kejujuran, terkait dengan keikhlasan, terkait dengan kesabaran, terkait dengan keadilan. Semua itu tidak berbasis pada logika dan rasionalitas, tetapi perasaan, kecerdasan emosional. Itulah sesungguhnya yang melatar belakangi moralitas. Secara individual kemudian dikaitkan dengan tradisi secara sosial. Maka nilai-nilai individual, nilai-nilai sosial itu bisa dijadikan rujukan bagi moralitas dimanapun itu berada. Barangkali memang bisa berbeda antara moralitas di satu komunitas dengan komunitas yang lain. Masyarakat satu dengan masyarakat yang lain, bangsa satu dengan bangsa yang lain. Tetapi ketika kita rujukkan semakin mendalam kepada budi pekerti yang bersumber dari hati nurani kita, maka nilai-nilainya itu akan semakin universal. Saya kira umat manusia di muka bumi ini semuanya merasakan hal yang sama terkait dengan kejujuran misalnya. Menyukai kejujuran, tidak menyukai kebohongan. Berpihak pada keadilan dan menentang ketidakadilan. Menyukai kesabaran, keikhlasan, kasih sayang dan seterusnya itu adalah nilai-nilai universal yang bisa dijadikan landasan moral. Sehingga moralitas itu menjadi lebih kokoh dan bersifat universal dan kemudian diformulasikan dalam bentuk etika. Etika adalah satu langkah lebih jauh dibandingkan dengan moralitas. Moralitas adalah sesuatu yang terjadi atau menjadi tradisi, sedangkan etika itu memberikan pandangan-pandangannya tentang pantas dan tidaknya. Semakin luas, semakin universal, maka etika itu akan menjadi etika global yang berlaku dimanapun berada. Nah, ujung dari semua itu seperti yang kita bahas dalam episode yang lalu, sesungguhnya bersumber dari hati nurani kemanusiaan dan bersumber dari fitrah kemanusiaan kita. Dan disinilah kemudian kita melihat adanya perbedaan yang sangat signifikan antara peri kemanusiaan dengan peri kebinatangan misalnya. Nah, sahabat sekalian, jadi
Poin penting di dalam episode ini adalah ketika Ryu Hasan mengatakan bahwa moralitas itu selain logis rasional juga berbasis pada kepentingan, bahkan disamakan dengan politik. Itu saya kira adalah sesuatu yang salah besar. Karena menilai moralitas yang bersifat emosional dengan logis rasional. Dan yang kedua, dia mengkaitkan dengan kepentingan. Reciprocal altruism. Seharusnya moralitas itu justru dirujukkan kepada altruisme yang bersifat murni. Altruisme adalah keinginan untuk berbuat kebajikan. Kalau resiprokal itu ingin balasan, ada pamrih dan itulah politik. Tidak, moralitas itu mestinya tidak disandarkan pada kepentingan. Moralitas itu dirujukkan semakin tinggi nilai-nilainya atau kemuliaannya ketika dikaitkan dengan fitrah kita sebagai manusia yang memiliki altruisme murni itu. Menolong orang tanpa pamrih, membantu dengan harta bendanya tanpa meninggalkan identitas dan kemudian ya begitu saja dia memang ingin menolong seseorang misalnya. Atau menjalankan keadilan dikarenakan memang dia ingin melakukan keadilan. Atau orang-orang yang ikhlas, ya istilah agamanya ikhlas, menjalankan sesuatu karena Allah semata. Tidak ada pamrih yang terlibat di dalamnya. Itulah yang di dalam agama disebut sebagai akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia yang melandasi moralitasnya. Dengan moralitas yang seperti ini, maka seorang manusia akan menjadi lebih manusiawi dibandingkan ketika dia melakukan atau menjalankan moralitasnya berbasis pada kepentingan-kepentingan yang reproksikal. Itu bukan moralitas, melainkan jual beli, bahkan secara politik yang seringkali menyakiti para pendukung tokoh-tokoh politik atau partai politik dan justru disebut sebagai tidak bermoral. Jadi seharusnya moralitas itu memang disandarkan kepada nilai-nilai universal kemanusiaan kita atau agama kita menyebutnya sebagai akhlakul karimah yang berbasis kepada fitrah kemanusiaan kita. Maka sejumlah ayat di dalam Al-Quran mencontohkan bagaimana seharusnya moralitas kita sebagai manusia yang bersifat universal itu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 64. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan nilai sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia. Itulah contoh moralitas yang merujuk kepada hati nurani kemanusiaan kita. Menolong itu ya tanpa pamrih, tidak perlu riya kepada orang lain. Atau terkait dengan keadilan, Al-Quran juga memotivasi kita, mengajari kita bagaimana seharusnya kita menjalankan keadilan itu. Seperti yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ma'idah ayat 8. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah. Menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi keadilan misalnya yang dicontohkan ayat ini bukan karena kepentingan, apalagi ada transaksi politik, reciprocal altruisme, bukan itu yang dimaksudkan atau yang diajarkan oleh agama ini. Sebuah moralitas yang mengacu kepada budi pekerti yang mulia kita sebagai manusia yang seutuhnya. Mudah-mudahan sedikit yang kita bahas ini menambahkan bagaimana seharusnya kita memahami dan menjalankan moralitas di dalam kehidupan kita. Salam.